Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang penentuan pH asam lemah dan basa lemah. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang penentuan pH untuk asam kuat dengan basa kuat. Rumusnya cukup simpel ya. Nah, pastikan kalian sudah bisa dan tahu gimana cara membedakan mana sih yang asam kuat dan basa kuat. Kalian cukup tahu dan ingat yang kuat aja, karena artinya kalau kalian sudah ingat, berarti nanti kalau kalian menemukan suatu senyawa selain kriteria yang kuat, artinya dia sudah masuk ke lemah. Udah gitu aja. Jadi memang poinnya adalah kalian hafal atau mengetahui atau ingat tentang jenis-jenis asam kuat seperti apa, basa kuat juga seperti apa. Oke, sekarang kita masuk ke asam lemah dan basa lemah. Jadi, asam lemah itu banyak terdapat pada buah-buahan, seperti mangga, apel, jeruk. Itu kan semuanya asam ya. Nah, asam lemah dalam buah itu nggak berbahaya dan bisa dimakan. Kalau basa lemah, contohnya adalah aluminium hidroksida, AlOH3, itu biasanya ditemukan dalam obat emah. Selain dipengaruhi oleh konsentrasi larutan, kekuatan asam lemah dan basa lemah itu juga dipengaruhi oleh harga Ka atau Kp. Oke, kita lanjut dulu untuk menentukan pH asam lemah. Jadi, kalau di asam kuat, itu derajat ionisasinya bernilai 1 karena dia terionisasi sempurna, maka untuk asam lemah, derajat ionisasinya berkisar antara 0 sampai kurang dari 1. Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Larutan asam lemah itu mengandung molekul asam, ion-ion H+, dan ion sisa asam yang berada dalam kesetimbangan. Secara umum, ionisasi asam lemah valensi 1 dituliskan seperti ini. Seperti biasa kita mengionkan. Kemudian ada tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah yang disebut sebagai tetapan ionisasi asam. Itu disimbolkan dengan Ka, tetapan ionisasi asam. Kemudian rumusnya Ka sama dengan konsentrasi H+, konsentrasi sisa senyawanya yang anion, dibagi konsentrasi asamnya. Nah, harga Ka untuk asam itu, untuk asam lemah itu bernilai kecil ya. Ka untuk asam lemah itu nilainya kecil. Makin kecil harga alfa asam lemah, makin kecil pula harga Ka-nya. Jadi kalau derajat ionisasinya kecil, nanti makin kecil juga nilai Ka-nya. Kemudian untuk mencari hubungan antara derajat ionisasi atau alfa dengan tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah atau Ka, itu bisa kita lihat rumusnya seperti ini. Alfa sama dengan akar Ka per Ma. Ka tetapan ionisasi asam, Ma-nya adalah konsentrasi dari asam lemah. Selain itu, kalau misalkan mau cari H+, itu juga bisa pakai rumus akar Ka dikali konsentrasi Ma. Atau derajat ionisasi dikali Ma. Asam lemah poliprotik memiliki atom H lebih dari 1 dalam molekulnya. Atom H lebih dari 1. Ionisasi asam lemah poliprotik berlangsung bertingkat-tingkat. Setiap tingkatan ionisasi memiliki harga Ka yang berbeda-beda. Ionisasi tingkat pertama lebih mudah daripada ionisasi tingkat kedua dan seterusnya. Oleh sebab itu, harga Ka pada tingkat pertama itu lebih besar daripada tingkat kedua. Harga pH asam lemah poliprotik dihitung menggunakan harga Ka yang paling besar. pH asam lemah poliprotik menggunakan harga Ka yang paling besar. Nah, ini adalah contoh asamnya. Memiliki harga Ka, HNO2, Ka-nya sekian, jadi beda-beda ya. Nah, itu untuk asam lemah. Kita latihan dulu ya untuk soal menghitung pH asam lemah. Oke, sekarang di sini ada soal hitung pH dari CH3COOH dengan konsentrasi 0,01 molar dengan Ka 10⁻⁵. Oke, pertama kalian harus tahu dulu, dicek dulu CH3COOH itu asam kuat atau asam lemah. Kalau kalian masih belum tahu cara ngeceknya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Dan yang sudah tahu CH3COOH itu adalah asam lemah. Dengan begitu kita tahu bahwa kita pakai rumus untuk asam lemah. Kemudian konsentrasi molaritas ya, itu adalah 0,001 molar atau 10⁻³ molar
Kemudian KA-nya 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah pH. Oke, sebelum ke sana, kira-kira dari rumus yang sudah kita tahu, kita bisa pakai rumus yang mana? Iya, pakai yang ini ya. Karena ini asam, jadi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Kalau sudah Ka-nya 10 pangkat min 5, molaritasnya 10 pangkat min 3. Maka dapat 10 pangkat min 8. Sama dengan 10 pangkat min 4. Kok bisa? Karena kalau akar kayak gini, itu min 8-nya dibagi 2 untuk menghilangkan akarnya. Itu adalah H plusnya, kita sudah dapat. Habis mengetahui H plus, maka kita hitung pH. Rumusnya adalah min log dari H plus. Maka min log H plusnya 10 pangkat min 4. Sehingga menjadi 4 pH-nya. Sampai situ paham ya? Selanjutnya, di sini ada soal nomor 2. Kita coba dulu. Harga derajat ionisasi dari asam lemah dengan konsentrasi. Oke, kita tulis dulu ada konsentrasi 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. pH-nya itu 3. Kemudian yang ditanyakan berarti alfa ya, derajat ionisasi. Oke, kalau ada soal seperti ini, dari kita kan punya rumus. Tadi kalau mau menghitung pH, itu kan min log dari H plus ya, konsentrasi H plus. Terus kalau misalkan kita punya H plusnya 10 pangkat min 5, maka nanti pH-nya menjadi 5. Konsepnya tuh seperti ini, ya kan? Ini adalah permisalan konsep. Jadi pH 5 itu H plusnya 10 pangkat min 5. Nah, di soal ini diketahui bahwa si pH-nya itu nilainya adalah 3. Artinya kita tahu konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3. Kalau sudah, karena yang ditanyakan alfa, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi konsentrasi H plus sama dengan alfa kali molaritas. H plusnya 10 pangkat min 3, alfanya dicari, molarnya atau konsentrasinya 10 pangkat min 2. Jadi alfa sama dengan 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Alfanya min 3 plus 2 berarti 10 pangkat min 1. Nah, ini adalah nilai alfanya atau 0,1 sama dengan alfa. Kalau misalkan disuruh mengubah menjadi persen, berarti 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Ini adalah alfanya. Seperti ini.